Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku ya. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya mengamalkan pengasihan umum ayat 4 surat Yusuf. Adakah energi tersebut mengena pada istri dan anak? Apakah akan berlaku jika terkena? Ya. Ya otomatis ya teman-teman ya. Ketika kita mengamalkan amalan pengasihan ya secara umum itu banyak orang yang suka gitu loh ya. Banyak orang yang suka walaupun kita tidak kita tujukan, artinya menyebar kemana-mana gitu loh, energinya itu menyebar kemana-mana ya, reaksinya seperti itu ya, tapi sifatnya umum tidak khusus gitu loh ya. Ya mungkin ada satu dua ya gitu loh ya. Ada satu dua itu yang kena ya, tapi tidak sesuai dengan target Anda. Kenapa? Tidak Anda arahkan ya. Jadi energinya itu menyebar kemana-mana. Itu kalau energinya menyebar. Kalau energinya menggumpal di dalam diri Anda, yang terjadi adalah nafsu Anda akan bangkit berlipat-lipat. Nah, itu resikonya itu di situ ya. Makanya ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu penting kita punya target. Ya, penting kita punya target. Tujuannya apa? Supaya energi pengasihan kita itu tidak mengendap di dalam diri kita. Ya, sehingga nafsu kita itu tidak terbangkitkan secara ugal-ugalan ya. Ya. Paham ya? Terus juga ada pertanyaan lagi dari saudara kita, bagaimana cara biar ilmu pengasihan Anda diampuh? Ya ditirakati. Pahami amalan pengasihan Anda, tirakati secara terus menerus. Ampuh tidaknya sebuah amalan pengasihan itu kan tergantung energinya ya. Semakin besar energinya, semakin Anda paham pola cara penggunaannya, maka energi itu akan ampuh. Tapi kalau Anda nggak paham, energinya Anda ada, nggak paham, ya tidak akan ampuh. Hanya sekedar mengamalkan saja ya nggak akan ampuh. Akan ampuh dengan sendirinya ketika kamu sudah istiqomah. Misalkan kamu jalankan selama 5 tahun tanpa putus di waktu yang sama dengan jumlah yang sama, itu akan muncul dengan sendirinya ya. Tapi kan jarang orang bisa melakukan itu, jarang orang mengamalkan amalan pengasihan 1 tahun 2 tahun, itu jarang bisa konsisten di waktu yang sama. Itu kendalanya ya. Kalau kita tidak memahami ilmunya, kita pakai sistem konsisten, kita pakai sistem istiqomah konsisten ya, membaca amalan dengan jumlah yang sama, dengan waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan proses yang lama. Itu akan jatuhnya itu istiqomah, akan muncul keramatnya, akan muncul. Nah, yang saya bahas di channel ini, bagaimana supaya Anda itu cepat deh, tidak sampai bertahun-tahun. Anda cepat mendapatkan ya, Anda cepat mendapatkan target, menggunakan strategi. Bagaimana memperbesar energinya, bagaimana cara visualisasinya, bagaimana cara penghayatan penjiwaannya. Jadi seperti itu ya. Terus juga kalau puasanya bagus, puasa weton atau puasa Senin Kemis ya Pak Ustadz. Lah puasa weton itu untuk kelahiranmu ya. Puasa weton itu untuk kelahiranmu. Puasa Senin Kemis untuk kerejekian. Jangka waktunya itu panjang. Misalkan 5 tahun, 6 tahun, itu baru kamu bisa merasakan hasilnya. Kamu puasa Senin Kemis cuma 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, belum ada hasilnya. Kamu puasa weton cuma 1 hari ya, belum ada hasilnya. Minimal 1 minggu. Itu pun puasanya beda dengan puasa seperti Ramadan. Puasa weton itu puasanya mutih, makan nasi putih, air putih, mulai jam 5 sore ketemu jam 5 sore. Diniatkan untuk pembersihan diri, untuk mentirakati diri. Itu puasa weton itu seperti itu.
Kalau kamu berpikir bahwasanya puasa weton itu 1 hari, ya, 1 hari, ya ndak ada energinya, ndak ada kualitasnya, kuantitasnya kurang, kualitasnya apalagi. Ya. Jadi kalau misalkan kita puasa ya, kalau kita puasa untuk amalan pengasihan ya, misalkan kita mau puasa untuk amalan pengasihan, itu tentukan dulu. Ya, kamu mulai yang katakanlah yang biasa saja ya, untuk pemula misalkan. Saya puasa untuk pengasihan, ya, puasa bila ruh misalkan. 41 hari. Ya, puasanya seperti puasa Ramadan. Tapi tidak makan mengandung unsur hewani. Ya, dilakukan selama 40 hari, 41 hari tanpa putus. Dan selama mengamalkan amalan selama puasa tadi, kamu membaca amalan pengasihan. Misalkan kamu tetapkan 1000. Itu misalkan di minggu pertama, ya, minggu pertama kamu evaluasi. Ada peningkatan enggak? Kamu lihat dirimu, ada peningkatan kualitasnya enggak? Kualitas dirimu. Misalkan kamu pede, kamu ya kamu merasa tampan dan sebagainya. Terus ada enggak reaksi kepada target? Nah, di minggu pertama tidak ada reaksi, tidak ada terhadap dirimu. Misalkan kamu hanya biasa-biasa saja. Berarti ada yang salah, perbaiki untuk minggu kedua. Jadi caranya seperti itu. Terus lakukan perbaikan, fokus di perbaikannya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, 1 bulan. Kalaupun katakanlah kurang, ya, Anda bisa menambah jumlah amalannya. 1000 kurang, oh berarti tak tambahi 1500 supaya energinya. 1500 misalnya kurang, tambahi 2000. Jadi caranya seperti itu. Ya, semakin besar, semakin banyak zikir yang kamu baca, semakin besar energinya. Semakin besar energinya, semakin cepat. Nah, ketika kamu katakanlah mengamalkan sebuah amalan pengasihan, terus energinya itu sudah besar, nafsumu itu sudah tidak terkendali. Ya, berarti ada kesalahan. Kenapa kok bisa seperti itu? Misalkan kamu sudah baca sampai 5000 kali setiap hari. Nafsumu bergejolak, tapi target tidak ada perubahan. Nah, yang salah di visualisasi. Jadi sederhana ya, kegagalan, tidak ada reaksi. Reaksi di dalam dirimu. Ya, reaksi di terhadap target itu adalah petunjukmu apa yang harus kamu lakukan untuk memaksimalkan amalan pengasihan yang kamu amalkan. Ya, paham ya? Nah ini Marlboro Bang, Mbak, kenapa setiap saya mengamalkan amalan pengasihan nafsu seks saya tinggi? Ya iya, mengamalkan amalan pengasihan itu akan membangkitkan nafsu. Dan nafsumu itu ya akan bisa kamu kendalikan atau biasa-biasa saja manakala energimu itu meluncur kepada target yang nafsunya kepada dirimu. Itu konsepnya itu seperti itu. Ya, konsepnya seperti itu. Energimu itu kamu transfer kepada target. Cara mentransfernya visualisasi. Ya. Jadi kalau kamu tidak bisa visualisasi, maka kamu tidak akan pernah bisa berhasil kepada target. Ya. Dan ada kemungkinan cuma 2. Menghantam dirimu sendiri dengan nafsumu tak terkendali, atau menyebar ke orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.